Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Begitu transmisi suara Muzifeng disampaikan, Raja Zong berkata, "Beberapa tuan, ayo ikut aku untuk melihat penguasa sekte rajaku." Qin Chen mengikuti pandangan orang itu dan melihat ke arah kehampaan, dan dengan cepat mengunci sosok yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana. Orang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, hanya berdiri di sana, mustahil untuk diabaikan. Tuan sekte, 3 orang lagi tertarik dengan penglihatan di sini. Kata Zong datang ke depan Master Sekte Raja Perang dan membungkuk untuk memberi hormat. Mendengar laporannya, Master Suci Raja Perang mengangguk, dan pikiran dewanya menyapu Qin Chen, Yu Qiansu, dan Muzifeng, merasakan kultivasi Master Suci di tahap akhir pedang Muzifeng. Dia tidak bisa menahan matanya memadat dan mengangguk. Ini dia Tuan Suci tahap akhir lainnya. Yang mulia, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang mulia, kata Master Sekte. Haha, Raja Pedang Muzifeng segera melangkah maju. Orang tua ini hanya kultivator biasa, tetapi nama bergengsi dari Tuan Raja Perang. Orang tua ini sudah lama mengetahuinya, dan dapat melihat hari ini adalah sungguh luar biasa. Guru Suci Raja Perang tertawa, dan berkata dengan sopan, "Seorang kultivator biasa, hehe, berapa banyak kultivator biasa yang telah menembus tahap akhir Guru Suci tahun ini? Jika Anda tidak ingin mengatakannya, tidak masalah. Saya mengerti, tapi tempat ini telah dikendalikan oleh pasukan utama kami di Laut Void-Tide. Karena Anda di sini, lebih baik minggir atau menunggu pengaturan kami. Jika ada harta karun di sini, tentu saja Anda tidak akan hilang kesempatan. Zong Feng, kamu turunkan mereka dan tunggu di samping," ucap Tuan Raja Perang berkata dengan ringan. Zong Feng memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke samping, dan berkata, "Kalian bertiga, tunggu di sini, jangan pergi ke tempat lain. Ini adalah tempat di bawah kendali kami. Jika Anda pergi ke daerah lain dan dipenggal oleh kekuatan lain, jangan salahkan kami. Jika ada sesuatu, Anda akan diberi tahu nanti," kata Zong Feng. Qin Chen melihatnya. Sudah banyak orang berkumpul di sini, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang ganas dan kekuatan yang luar biasa. Mereka tampaknya tim biasa berpasangan dan bertiga. "Tunggu sebentar," Raja Pedang Muzifeng dengan cepat menghentikannya. "Apalagi?" jawab Tuan Raja Perang memandang Muzifeng. Muzifeng menyeringai, dan sebuah botol pil muncul di tangannya, dijejalkan ke tangannya, dan berbisik, "Saya ingin bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Dapatkah Anda menjelaskannya kepada kami?" Tuan Zong menyapu matanya ke dalam botol pil dan menemukan bahwa itu adalah sebotol pil Master Suci kelas menengah. Kemudian dia tersenyum puas dan berkata, "Jujur saja, sebenarnya ada formasi terlarang yang sangat mengerikan di luar kehampaan, dan itu belum berhasil ditembus." Mendengar itu, Qin Chen bergumam, bahkan kekuatan yang menakutkan seperti Raja Perang tidak dapat mematahkan batasan ini. "Apakah karena alam rahasia kuno di surga?" kata Qin Chen tersentak kaget. Master Zong berkata, "Alam rahasia ini pasti berada pada tingkat yang mulia Zun. Jika tidak, beberapa kekuatan utama kita tidak mungkin tidak bisa memecahkannya." "Warisan yang mulia," gumam Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. "Jadi tidak ada yang pernah memasuki dunia rahasia ini," kata Qin Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelas. Qin Chen bertanya lagi, "Karena saya menunggu di sini dan akan mengambil tindakan bersama, saya tentu saja tidak keberatan, tetapi jika batasannya benar-benar dapat dilanggar, bagaimana harus mendistribusikan isinya?" Tuan Raja Perang menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Saya tidak tahu ini. Ini adalah hasil diskusi bersama antara beberapa kekuatan besar. Itu juga sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh tuan-tuan. Oke, itu semua berita untuk Anda.
Ketika kata-kata itu jatuh, orang ini pergi tanpa penjelasan apapun, dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk bertanya lagi. Setelah orang ini pergi, ketiga Qin Chen saling memandang, dan mereka bertiga diam-diam berjalan ke samping, dengan ekspresi sedikit jelek. Sao Chen, ini tidak benar, menurut apa yang pihak lain katakan, Void Secret Realm ini baru ditemukan belum lama ini, tetapi ketika Void Bandit memberimu peta harta karun, itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Kata Yu Qianzu mengerutkan kening. Memang ada keanehan dalam hal ini, sekte raja sebelumnya tampaknya salah. Kata Qin Chen mengerutkan kening. Raja Pedang Mu Zifeng melihat sekeliling dan berkata, Tuan, memang ada beberapa pembudidaya biasa di Laut Void Tide di dekatnya. Soalnya, Shen Yuan pada mereka semua membawa kekuatan unik dari Void Tide Sea. Orang-orang ini hidup sepanjang tahun di Void Tide Sea, itu tidak terlihat palsu, sepertinya tertarik dengan berita di sini. Mata Qin Chen berkilat dan berkata, saya yakin bahwa bandit Void yang minta dimurnikan buah asal Dao Surgawi sebelumnya, memang telah memasuki gua ini, karena aroma aneh sebelumnya adalah aroma campuran semacam pil dan obat suci. Seperti biasa, tempat ini kemungkinan besar adalah rumah gua dengan alkimia yang kuat, tidak diragukan lagi. Lalu Raja Pedang Mu Zifeng bertanya dengan bingung, tapi ada segel terlarang. Bagaimana dia bisa masuk? Hanya ada satu penjelasan, yaitu orang tersebut memang masuk sebelumnya, tapi entah kenapa, ada formasi terlarang di sini, sehingga bisa menjelaskan mengapa dia tahu bahwa itu adalah gua dengan alkimia yang kuat. Tapi apa tujuannya memberi kita peta harta karun? Yu Qianzu bertanya dengan curiga. Apakah dia memberikannya kepada kita atau tidak? Apakah ada perbedaan? Jawab Qin Chen melihat sekeliling dan tersenyum. Yu Qianzu tertegun. Memang, mengingat mereka, hanya ada 3 dari mereka. Tetapi sekarang ada begitu banyak praktisi yang berkumpul di sini, dan bahkan ada kekuatan teratas seperti Raja Perang. Pihak lain pasti mencari bantuan. Tuan, jika orang itu memasuki tempat ini, dan kemudian tidak bisa masuk karena formasi terlarang, maka dia akan menyampaikan pesan dan menarik begitu banyak ahli untuk datang. Orang ini sangat mungkin berada di antara orang banyak. Kata Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba. Saya mengerti. Qin Chen tiba-tiba mencibir, dan segera menarik perhatian Mu Zifeng dan Yu Qianzu. Tujuan orang ini memberi kita peta harta karun mungkin untuk menarik kita untuk mendapatkan harta dari kita bukan. Orang ini memberi saya buah sumber untuk saya sempurnakan, tetapi dia masih berpikir memeras dan mengancam saya, dia pasti memiliki dendam di hatinya. Tujuannya menarik kita adalah untuk mengambil obat dariku. Qin Chen mencibir, orang ini juga tahu bahwa saya pasti memiliki banyak pil di tubuh saya. Dia tahu betul bahwa selama saya tertarik dengan peta harta karun ini, saya pasti akan datang ke sini. Selama dia bersembunyi di kerumunan ini dan memakan kita secara diam-diam, dia bisa mendapatkan semua bahan dan pil dari toko pil Tianwu. Ini perhitungan yang dalam, kata Qin Chen. Tuan, bukankah kita dalam bahaya? Hati Mu Zifeng tenggelam, melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan pria bertopeng yang datang ke Tianwu Danpu. Bahaya, tidak untuk saat ini. Pikirkan tentang itu. Pertama-tama, orang ini tidak akan pernah berani melakukan apapun kepada kita sebelum larangan itu dilanggar, karena dia akan mengekspos dirinya sendiri ketika dia melakukannya, kata Qin Chen tertawa. Orang ini pernah masuk ke sini sebelumnya, tapi dia memiliki sumber daya di tangannya yang tidak dimiliki orang lain. Itulah situasi di dunia rahasia. Karena ada sumber buah surgawi di dalamnya, secara alami akan ada hal-hal top lainnya. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan warisan kekuatan alkimia terlebih dahulu. Lagi pula, ini adalah rumah gua yang kuat di atas tingkat yang mulia Zun. Dia hanya akan menindak kita setelah dia mendapatkan warisan di sini, dan dia mungkin belum tahu. Kita telah menembus rencananya. Selama kita menemukan kesempatan, temukan orang ini, dan ikuti orang ini ke dalam gua,
lalu bereskan. Kata Qin Chen menyeringai. Tuan, saya mengerti, ini benar-benar rencana yang bagus. Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba berseru. Saat ini, Tuan Sekte Raja Perang menyapu pandangannya ke bawah, dan berkata, semua temanku seharusnya tertarik dengan pemandangan tempat ini. Anda telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Semua orang telah melihat bahwa ada penjaga formasi terlarang di sini. Saya harap Anda dapat mendobrak batasan ini dengan saya nanti, dan memasuki dunia rahasia yang terhormat ini untuk mencari dan melihat apa yang ada di dalamnya. Harta karun apa yang ada di sana? Kata Raja Perang. Tuanku Raja Perang, saya ingin bertanya, jika larangan itu dilanggar, bagaimana isinya akan didistribusikan? Anda memiliki kekuatan terkuat. Jika Anda benar-benar ingin merebutnya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapat bagian. Apalagi di sini ada juga banyak Void Bandit, bahkan Void 18 Thief yang terkenal, serta master dari ras lain. Bagaimana Anda bisa yakin untuk mempercayai mereka? Di tengah kerumunan, tiba-tiba terdengar suara tajam, dan tidak menentu, sehingga sulit untuk mengetahui sumber suara tersebut. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terdiam, dan mata mereka memandang ke arah Raja Perang Saint Lord. Jelas semua orang sangat prihatin dengan masalah ini, dan itu juga menjadi perhatian semua orang. Mendengar ini, Lord of War tidak bermaksud kesal sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya bisa memahami kekhawatiranmu, dan aku tidak bisa memberimu jaminan apapun di sini. Faktanya, saya memiliki kekhawatiran yang sama.